Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzula Humaira. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis biaya dan manfaat. Adapun 7 materi yang akan dibahas. Yang pertama, kriteria investasi, instrumen analisis manfaat dan biaya, macam manfaat dan biaya suatu proyek, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, mengenal dan mengukur biaya proyek, menentukan waktu dan bunga diskonto, dan terakhir analisis risiko. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai hasil pendapatan dan biaya pengeluaran pada suatu instrumen. Sederhananya, kriteria investasi adalah analisis untuk mengetahui tingkat risiko dan keuntungan saat menanamkan modal, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat neto yang lebih tinggi karena telah ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah untuk membiayai kegiatannya setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun macam kriteria investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, net present value atau singkatannya NPV, payback period, accounting rate of return atau singkatannya ARR, dan keempat, profitability index atau PI. Langsung masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, nilai sekarang neto atau net present value. Adalah kegiatan menghitung nilai sekarang bersih dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Bila nilai NPV itu positif, NPV lebih dari 0, maka dikatakan bahwa proyek, kegiatan, atau kebijakan itu layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, bila NPV itu kurang dari 0, maka proyek atau kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak. Yang kedua, kriteria hasil usaha atau internal rate of returns. Analisis IRR ini dimaksudkan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dapat diharapkan dari suatu proyek tertentu dan yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, akan semakin baik manfaat proyek tersebut, sehingga memungkinkannya untuk memperoleh pendanaan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada tingkat IRR tersebut. Semakin rendah nilai IRR menunjukkan semakin kurang layak proyek tersebut. Dan yang ketiga, rasio manfaat terhadap biaya atau BC ratio. BC ratio merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui gambaran keuntungan dari seluruh total pengeluaran. Lalu yang keempat, konflik antara NPV dan IRR. Antara NPV dan IRR dapat terjadi konflik sebagai dasar pengambilan keputusan, karena dapat terjadi perhitungan dengan hasil yang berbeda-beda tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Biasanya, perhitungan atas nilai dasar NPV yang diutamakan, karena jelas bahwa proyek tersebut menghasilkan manfaat neto yang positif. Selanjutnya, setelah instrumen tadi, kita masuk ke manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya suatu proyek ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu manfaat real dan manfaat semu. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangin oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Demikian pula biaya real adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangin oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Sedangkan manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang yang lain yang menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek. Yang lebih diperhitungkan dalam biaya proyek adalah manfaat real. Pembedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung, direct benefits and cost, dengan manfaat dan biaya tidak langsung, indirect benefits and cost. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Selanjutnya kita masuk tentang mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini ialah menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh oleh proyek tersebut,
Dan kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya langkah kedua menjadi lebih sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat itu. Perbedaannya itu menjadi kedua, sama seperti manfaat biaya proyek tadi, direct benefits dan indirect benefits. Direct benefits atau manfaat langsung. Direct benefits merupakan manfaat langsung dan nampak jelas dan dari hasilnya adanya suatu proyek. Manfaat ini dapat berupa adanya kenaikan dalam nilai output fisik dari kegiatan yang ditangani proyek, penurunan biaya yang disebabkan terhindar dari adanya kerugian, seperti kerusakan dan lain sebagainya. Sedangkan indirect benefits atau manfaat tidak langsung merupakan manfaat yang secara tidak langsung ditimbulkan oleh adanya kejadian proyek tersebut. Dapat berubah adanya efek multiplier dari suatu proyek yang merupakan induced effect dan adanya skala ekonomis yang lebih besar. Masuk ke mengenal dan mengukur biaya proyek. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup opportunity cost, dikarenakan pengorbanan dan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Yang dihitung sebagai biaya atau pengeluaran proyek adalah hanya biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang atau future cost, untuk memperoleh penghasilan-penghasilan yang akan datang atau future returns. Biaya-biaya tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, biaya angsuran hutang dan bunga, penyusutan, biaya konstruksi dan peralatan, dan biaya modal kerja. Selanjutnya masuk ke menentukan waktu dan bunga diskonto. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomi sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Dan terakhir kita masuk ke pembahasan tentang analisis risiko. Analisis risiko adalah cara untuk menemukan dan menangani masalah yang dapat merugikan proyek atau inisiatif bisnis penting, atau dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Pentingnya analisis risiko ini adalah untuk meminimalkan potensi kerugian, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kelangsungan usaha. Analisis risiko ini juga terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, analisis ancaman, analisis akar penyebab, dan analisis penilaian kebutuhan. Dari ketujuh materi yang sudah kita bahas tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi, agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien dan sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek-proyek pemerintah. Konsep analisis manfaat dan biaya ini secara sederhananya yaitu mengenali manfaat dan biaya atau cost atau suatu proyek, kemudian mengukurnya dalam ukuran yang dapat diperbandingkan seperti nilai sekarang manfaat dan biaya. Apabila nilai sekarang manfaat lebih besar daripada nilai sekarang biaya, maka proyek tersebut akan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien. Terdapat 4 macam kriteria investasi, yaitu net present value, payback period, accounting rate of return, dan profitability index. Lalu, manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, manfaat dan biaya real, dan yang kedua, manfaat dan biaya semu. Dengan tersampaikannya kesimpulan mengenai materi kita, yaitu analisis biaya dan manfaat, pertanda berakhir pula materi kita. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat disampaikan dengan baik dan dapat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.